dari SMA Negeri 4 Rejang dari kelompok sindrom Perteus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jasmine Maulina Putri. Nama saya Rainko Tami. Nama saya Reni Hidayah. Sebelumnya, kalian kenal nggak sih apa itu sindrom Proteus? Pasti kalian pernah dengar sindrom Down, wanita super, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sindrom Proteus. Sindrom Proteus adalah kelainan genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan lebih yang tidak normal dan asimetris tulang, pembuluh darah, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Ciri-ciri sindrom Proteus adalah yang pertama, pertumbuhan berlebih atau mozaik. Yang kedua, pertumbuhan tulang dan kulit. Yang ketiga, tumor jinak. Yang keempat, kelainan pada wajah khas. Yang kelima, gejala neurologis. Sindrom Proteus disebut sebagai sindrom yang disebabkan oleh mutasi somatik. Mutasi somatik sendiri adalah suatu mutasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh manusia. Saya akan membahas tentang mekanisme dan juga proses terjadinya sindrom Proteus. Sindrom ini disebabkan oleh gen yang bermutasi, yaitu adalah gen AKT1, di mana gen ini memicu terjadinya pertumbuhan dan perkembangan sel secara tidak terkontrol yang berkaitan dengan kanker. Pada variasi gen ini juga memicu terjadinya metastasis, yaitu adalah penyebaran sel kanker pada tubuh yang sehat. Mutasi AKT1 ini juga telah terindikasi pada 2% sampel kanker. Pada sindrom Proteus, gen AKT1 itu bermutasi pada saat embrio tengah berkembang. Hal tersebut menyebabkan banyak jaringan tubuh itu terdampak pada varian itu. Namun tidak semua berkembang secara berlebihan. Menurut Dr. Biseker, seseorang tidak akan bisa bertahan hidup jika varian gen AKT itu bermutasi secara dini, karena itu akan menyebabkan gen yang telah bermutasi itu berada di seluruh bagian tubuh. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mutasi AKT itu mengubah aktivitas pendorong dari pembuluh sel protein AKT. Para peneliti National Human Genome Research Institute menemukan bahwa sel-sel pada pasien dengan sindrom Proteus memiliki peningkatan aktivitas AKT pada saat AKT biasanya tidak aktif pada individu yang tidak terpengaruh. Untuk mempelajari tentang efek mosaikisme pada sindrom Proteus, para peneliti menguji sel yang berasal dari jaringan yang terkena penyakit tersebut dan juga jaringan yang tidak terkena penyakit tersebut. Mereka menganalisis tingkat aktivitas AKT dan mengonfirmasi bahwa jaringan yang terkena memiliki peningkatan aktivitas protein AKT. Sebenarnya mutagen apa yang menyebabkan sindrom Proteus ini? Mutagen yang menyebabkan sindrom Proteus adalah mutagen internal, yaitu mutagen yang berasal dari dalam. Tidak seperti misalkan bakteri atau virus, keracunan, zat-zat berbahaya, ataupun radiasi. Mutagen yang dimaksud ini adalah suatu kesalahan metabolisme sel dan juga kegagalan sel untuk menyalin DNA, yaitu gen AKT1, yang terjadi pada saat sel janin tengah berkembang. 1. Apakah semua kejadian mutasi merugikan makhluk hidup? Jelaskan. Tidak semua mutasi merugikan makhluk hidup. Mutasi perubahan materi genetik dapat bersifat merugikan, netral atau menguntungkan. Banyak mutasi bersifat netral atau sangat jarang menguntungkan. Namun mutasi penting untuk variasi genetik dan pemulihan tanaman. Dampak mutasi. 1. Mutasi menguntungkan. Adaptasi, evolusi, pertanian, kedokteran. 2. Mutasi merugikan. Penyakit genetik, kanker. 3. Mutasi netral. Sebagai besar mutasi tidak memiliki dampak nyata karena terjadi di bagian non-vital DNA. Akan membacakan pertanyaan nomor 2. Bagaimana kamu dapat menerapkan pengetahuan tentang
mutasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan dan dalam lingkungan. 1. Di bidang kesehatan, radioterapi untuk kanker, yaitu pengetahuan tentang mutasi digunakan dalam pengobatan kanker. 2. Pemahaman penyakit genetik, pengetahuan mengenai mutasi membantu dokter mendiagnosasi penyakit keturunan. 3. Pengembangan vaksin dan antibiotik, mutasi virus dipantau untuk menyesuaikan vaksin. 2. Bidang lingkungan, pemulihan tanaman, pengetahuan tentang mutasi digunakan untuk menghasilkan mutan unggul. 2. Teknik serangga mandul, radiasi digunakan untuk membuat serangga hama jantan menjadi mandul. 3. Bioindikator lingkungan, memahami bahwa polutan dapat menyebabkan mutasi pada organisme tingkat rendah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.